Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan petunjuk kepada kita dengan petunjuk yang terbaik di bawah bimbingan Al-Qur'an, di bawah bimbingan petunjuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hidayahnya kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang hak, beribadah kepada ilah yang benar, Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan tuntunan yang benar, tuntunan yang terbaik, tuntunan ke jalan yang lurus, tuntunan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita dan masih kita membahas tentang hidayah dari surat Al-Fatihah. Kita pada kesempatan ini insyaallah akan membahas tentang apa itu as-sirat al-mustaqim, apa itu jalan yang lurus. Membahas tentang apa itu jalan yang lurus, ada beberapa poin yang perlu kita pahami ikhwatal iman, yaitu bahwa petunjuk ke jalan yang lurus adalah anugerah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa itu jalan yang lurus. Kemudian kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi penghalang seseorang untuk menempuh jalan yang lurus atau sampai ke jalan yang lurus. Dan kemudian yang keempat, kita akan membahas siapakah mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang-orang yang sudah berada di jalan yang lurus, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang yang pertama, bahwa petunjuk ke jalan yang lurus adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, zat yang memberikan petunjuk kepada hambanya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana setiap khatib dan penceramah menyampaikan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada jalan-jalan keselamatan. Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya firman Allah di surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada negeri keselamatan, negeri kedamaian, yaitu surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah sama orang-orang yang dibuat melihat baik perbuatan buruknya, dibuat indah perbuatan buruknya yang dia lakukan, fara'ahu hasana, maka dia lihat perbuatan-perbuatan jahatnya atau dosa-dosanya itu kelihatan baik baginya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwatal iman, hidayah itu di tangan Allah. Betapa butuhnya kita kepada hidayah tersebut. Dan itulah di antara hikmah terbesar kenapa kita diwajibkan untuk meminta hidayah tiap saat dan waktu. Kenapa dari sejumlah permohonan dan permintaan yang Allah berikan kepada kita, apapun itu yang kita minta kepadanya, hanya satu yang Allah wajibkan bagi kita untuk terus meminta dan memohon kepadanya, yaitu meminta hidayah. Tiap rakaat salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, bahkan salat jenazah yang tanpa ruku' dan sujud sekalipun, kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ditambah lagi dengan banyak bacaan doa-doa yang lainnya. Ketika qunut misalnya, kita membaca Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kepada kami, kepadaku hidayah
sebagaimana engkau berikan hidayah kepada orang yang telah engkau beri hidayah. Juga Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan lurus di atas petunjuk. Hidayah ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang, hebatnya orang terdekat dengannya tidak akan bisa menyelamatkannya. Kita melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah terbesar kepada beliau alaihissalam. Namun ketika Allah tidak memberi hidayah kepada ayah kandungnya, kedudukan Ibrahim sebagai anaknya tidak akan bisa menyelamatkan sang ayah. Demikian pula Nuh alaihissalam. Allah berikan hidayah kepada Nuh alaihissalam. Hidayah terbaik, kitab sucinya, risalahnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada istri dan putrinya, kedudukan Nuh sebagai sang suami, kedudukan Nuh sebagai seorang ayah, tidak bisa membukakan hati untuk anaknya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Talib, beliau bahkan berada di posisi terakhir ketika Abu Talib di hembusan nafas yang terakhir untuk mentalqini sang paman. Yang menalqini langsung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jika engkau mengucapkan ini, saya akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, kedudukan manusia yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah menegaskan kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka di sini kita melihat, ikhwatal iman, betapa beruntungnya kita. Kita bukan anak seorang nabi, cucu seorang nabi, saudara, ayah, paman dari seorang nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hidayah ini. Berikan anugerah kepada kita hidayah Islam dan iman. Maka jangan pernah kita menggadaikan hidayah ini dengan apapun di kehidupan dunia. Karena di antara wasiat Nabiullah Ibrahim dan juga wasiat keturunan beliau dari para nabi sesudahnya, mereka selalu mengingatkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, ma ta'buduna min ba'di. Dan juga mengatakan, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu Islam. Maka jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Ini pesan Nabiullah Ibrahim, pesan Nabiullah Ya'qub alaihi wassalatu wassalam kepada anak-anak mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati di dalam kekafiran, tidak akan diterima dari mereka tebusan emas seberat bumi, walaupun mereka ingin menebus mereka dengan emas seberat bumi. Berapa nilai emas seberat bumi? Berapa nilai emas seberat bumi? Dan ini ikhwatul iman, andai kata seseorang yang mati menghadap Allah dalam kekafiran, emas seberat bumi pun yang dia gunakan untuk menebus dirinya tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab. Itu mengajarkan kepada kita bahwa hidayah Islam yang Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi, jauh lebih berharga walaupun dari emas seberat bumi. Maka ikhwatul iman, kita melihat hidayah ini begitu mahalnya di zaman, terutama di zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, di mana banyak ajakan manusia untuk berpaling dari jalan yang lurus, di mana banyak ajakan untuk orang itu memperturutkan syahwatnya supaya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memilih Anda, memilih kita semuanya di antara hamba-hambanya yang menjalankan sholat, yang beribadah, mau tunduk, mau sujud, mau beribadah kepada Allah. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sehingga di antara para ulama sampai mereka mengatakan, karena melihat begitu dahsyatnya ujian dan cobaan, tidaklah heran bagaimana orang-orang yang tersesat dan salah jalan itu mereka tersesat, karena godaannya memang luar biasa. Namun yang menakjubkan, yang aneh adalah bagaimana di dalam kondisi sedahsyat ini, begitu besarnya godaan dan ujian,
namun mereka tetap istiqamah di atas siratal mustaqim. Siapa yang menjaga mereka jika bukan Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya? Nah, kemudian ikhwatal iman, apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus, jalan yang tidak ada belokan, yang jika konsekuensi sebuah jalan itu lurus, maka itu adalah jalan terdekat yang menyampaikan kepada tujuan. Jalan terdekat, karena semakin jalan itu semakin berkelok, maka semakin jauh kepada tujuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Itu mengandung konsekuensi bahwa jalan menuju Allah ini adalah jalan terdekat, jalan siratal mustaqim, jalan pintas terdekat menuju Allah, jalan tol, jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengantarkan kepada tujuan, sampai kepada tujuan, tidak ada belokan di sana. Dan juga jalan yang lurus ini diantara sifat dan sifatnya adalah rambu-rambunya terang benderang, jelas. Tidak ada yang remang-remang, tidak ada rambu yang ambigu. Apakah belok kanan atau belok kiri, ataukah berhenti atau stop atau mengurangi kecepatan. Rambunya sangat clear. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, putih bersih dan terang benderang. Saking terangnya kata Nabi, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Maka ketika orang menyimpang dari jalan yang sudah seterang ini, pasti memang orang yang celaka. Kalau sudah rambunya sangat jelas, petunjuknya sudah sangat gamblang, jalannya sudah clear, lurus, tidak ada belokan, namun orang memilih untuk belok, maka memang dia memang sengaja untuk menyesatkan dirinya. Dan ini mengajarkan juga kepada kita ikhwatal iman, bahwa rambu di dalam Islam ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang saja. Tidak ada jalan tikus menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan tikus menuju Allah. Maksudnya, tidak ada orang yang kemudian dengan tiba-tiba dengan gampangnya dia mengklaim, dia katakan bahwa saya punya jalur khusus menuju Allah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ini hanya diwariskan oleh ahlul bait Nabi misalnya, dari fulanah ke fulan ke fulan ke fulan ke Ali bin Abu Thalib, Fatimah Rasulullah misalnya. Ada orang yang mengatakan seperti itu, itulah pasti orang yang berbohong dan berdusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk satu suku tertentu, satu bangsa tertentu, satu keturunan tertentu. Tidak ada jalur tikus spesifik yang hanya disimpan untuk kelompok tertentu, golongan tertentu, torekot spesial yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ketika ada yang mengklaim yang seperti ini, pasti terlihat kebohongan orang itu. Karena Nabi SAW rahmatan lil alamin. Rambu yang beliau tinggalkan untuk jalan yang lurus sangat gamblang, sangat jelas. Tidak ada sesuatu yang remang-remang di dalamnya. Dan juga ketika Allah mewajibkan kita untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, seluruh umat Islam yang saat ini miliaran berdoa dengan doa yang sama, menunjukkan apa? Bahwa jalan yang lurus yang Allah pancangkan ini adalah jalan yang sedemikian luasnya, muat untuk siapapun yang melewatinya. Tidak ada istilahnya enggak muat, karena macet tidak ada istilah seperti itu, sangat muat. Andai kata seluruh jumlah manusia yang hidup saat ini, dari yang lahir sampai yang mau meninggal dunia, masuk ke dalam siratal mustaqim ini dengan ikhlas, semuanya pasti akan sampai ke jalan itu, muat mereka untuk menjalaninya. Inilah siratal mustaqim yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an ditanya tentang jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Beliau mengatakan, huwa tariqun tarakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhiruhu fil jannah. Itulah jalan yang telah dipancangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah gariskan untuk kita, yang beliau adalah permulaannya, akhirnya adalah surga. Wa ala janbatit tariqi an yaminihi wa an shimalihi jawad, dan di sisi kanan kiri jalan itu ada dinding yang membatasi ini. Juga itulah yang pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu beliau menggariskan sebuah jalan yang lurus, sebuah garis di atas tanah. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullahi mustaqimah.
inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil di garis yang lurus ini, di kanan kiri garis lurus ini. Dibuat garis-garis kecil. Wa hadhihi subul, kata Nabi, ini jalan-jalan lain. Wa ma min sabilin illa fihi syaitanun yad'u ilai. Setiap jalan-jalan kecil ini ada setan yang ngajak orang untuk belok. Ada setan yang mengajak orang untuk belok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini memang duduk di sisi kanan dan sisi kiri jalan yang lurus ini. Syaitan itu terus berupaya untuk menarik kita dengan tipuan-tipuannya supaya kita tidak lempeng dan lurus di atas siratal mustaqim, supaya kita lirik-lirik dengan rambu-rambu yang menyesatkan. Dan itu memang janji dia, komitmen syaitan, komitmen iblis sejak dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah berfirman, qal, iblis berkata, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini sudah janjinya syaitan, sudah berjanji dari awal hari. Dia berkomitmen untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi manusia dari sisi depan jalan mereka. Aku akan mendatangi mereka dari sisi belakangnya. Aku akan mendatangi dari sisi kanan dan kirinya. Dan kamu tidak akan mendapati mayoritas manusia sebagai orang yang bersyukur kepadamu. Ini sudah komitmennya iblis untuk terus membuat kita kabur melihat masa depan, yaitu akhirat. Yang kita lihat masa depan hanya dunia saja. Dari depan setan memang membuat kita kabur bahwa alam akhirat itu sesuatu yang enggak pasti. Alam barzakh enggak pasti. Akhirat surga neraka enggak pasti. Yang pasti profit duniawi yang sedang kita kejar. Itu yang memang sengaja membuat upaya setan untuk membuat kita kabur terhadap kehidupan akhirat. Dari belakang kita dibuat terlalu terpaut dengan segala kehidupan dunia yang membatasi kita, yang menghambat kita, yang menghalangi kita untuk bergegas mengejar akhirat. Kita selalu dibayangi dengan beban kehidupan, keluarga, istri, anak, orang tua, dan yang lainnya, sehingga membuat kita bakhil dan kikir untuk bersedekah, nafkah, dan yang lain sebagainya. Dari sisi kanan, segala hal-hal baik yang semestinya kita lakukan dihambat oleh syaitan untuk kita bersegera melakukan kebaikan. Dari sisi kiri, yaitu maksiat dan dosa, kita terus diiming-imingi untuk melihat segala kebaikan, segala maksiat dan dosa sebagai sesuatu yang baik. Maka ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna syaitana qa'ada libni adam bi'atruqihi. Sesungguhnya syaitan itu duduk di jalan-jalannya anak Adam untuk menyesatkan mereka. Itulah janji syaitan dan upaya mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapati manusia itu mayoritasnya bersyukur. Karena konsekuensi syukur ikhwatal iman yaitu sadar akan sumbernya nikmat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, kita sering membaca bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Namun kita tidak bisa mendefinisikan mana nikmat yang sedang kita rasakan. Bukankah kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan akal sehat, keluarga yang menunggu kita, anak, orang tua, istri, dan lain sebagainya. Dan juga peluang usaha dan yang lain sebagainya. Ini semua adalah nikmat dari Allah yang kita jarang untuk mensyukurinya. Nikmat keamanan dan ketenangan. Bagaimana kondisi saudara kita yang saat ini ada di Turki, yang ada di Suriah, yang sudah 11.000 korban meninggal dunia karena gempa, dan kita tidak merasakan sedikit pun rasa takut seperti yang sekarang ini menghantui mereka. Keamanan yang Allah berikan, berapa mau kita bayar? Kesehatan yang Allah anugerahkan, berapa mau kita beri? Kemudian kita sebentar lagi akan memilih mau makan apa. Kita dengan bebas untuk memilih menu apa yang akan kita konsumsi di makan siang ini, apa yang akan kita makan di hari ini. Nikmat-nikmat besar ini jarang kita mensyukurinya. Ikhwatal iman, itulah upaya syaitan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu tidak akan mendapati ya Allah mayoritas manusia bersyukur kepadamu.
Dan memang Allah telah menegaskan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan memang manusia ini mayoritasnya, walaupun kamu berupaya wahai Muhammad untuk membuat mereka beriman, mayoritas mereka tidaklah menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah perumpamaan menarik yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siratal mustaqim. Beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan jalan yang lurus. Yang di atas, di kanan kiri jalan yang lurus ini ada 2 buah dinding yang membatasi jalan yang lurus. Dan di dinding yang ada di kanan kiri ini ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu itu hanya ditutup dengan tirai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di ujung pintu, ada pintu utama yang masuk ke jalan yang lurus ini, ada penyeru yang mengatakan, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus ini semuanya, dan jangan belok-belok. Jangan kalian belok-belok. Dan ada lagi penyeru yang ada di atas jalan yang lurus, yang terus mengawasi orang yang sudah masuk ke jalan yang lurus ini. Yang penyeru di atas jalan yang lurus ini, CCTV yang bisa bersuara ini selalu mengingatkan, ketika ada sebagian orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, mencoba melirik, mencoba membuka tirai-tirai yang ada di pintu-pintu terbuka ini tadi, diingatkan, celaka kamu, jangan kamu buka, jangan kamu buka. Kalau kamu buka, kamu pasti akan masuk. Terus saja lurus, terus saja jalan, jangan kamu belok-belok dan jangan membuka tirai-tirai tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jalan yang lurus ini adalah al-Islam. 2 dinding yang Allah taruh di kanan kiri jalan yang lurus adalah batasan-batasannya Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyeru yang di depan pintu utama yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan yang lurus adalah kitabullah, Al-Qur'an. Adapun penyeru yang ada di atas sirat, CCTV yang bersuara yang memanggil ketika ada orang yang mencoba lirik kanan dan ke kiri, adalah penasehat yang Allah letakkan di dalam hati setiap muslim. Subhanallah. Ini di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan hidayah berlapis untuk kita. Namun ketika hidayah berlapis ini semuanya kita tepis dan kita tidak pedulikan, maka jangan pernah salahkan siapapun. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, salahkan diri kita sendiri. Penasehat yang ada di dalam hati setiap muslim, inilah yang terus selalu mengingatkan ketika seseorang ingin berbuat dosa, jangan, ini dosa, ini enggak baik, ini maksiat. Dan bisikan ini semakin kuat ketika kita dengarkan. Ketika bisikan kebaikan itu terus kita ikuti dan kita dengarkan, maka akan semakin kuat, seakan-akan kita mendengar dengan telinga kita. Ini waktunya sholat, ayo sholat. Ini waktunya untuk birrul walidain, ayo. Ini waktunya, ini terus demikian. Namun ketika kita tutup bisikan itu dengan dosa dan maksiat, maka akan semakin mengecil dan akhirnya hilang. Sebagaimana Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian, karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat telah menutup hati mereka, membuat hati itu berkarat, yang dengan itu mereka sudah tidak lagi peka telinganya mendengarkan bisikan ajakan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, seorang hamba ketika dia berbuat suatu dosa, ada satu nokta hitam di hatinya. Ketika dia bertaubat, nokta hitam itu dihapus. Ketika dia semakin nambah dosanya, maka akan banyak mendominasi hati itu nokta hitam itu, hatta ta'alu qalbu, sehingga nokta-nokta hitam itu mengerak, menguasai hatinya. Itulah ram, itulah kerak yang menutupi hati, yang menghalangi manusia untuk mendengarkan kebaikan dan keimanan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memberikan perumpamaan yang luar biasa. Dinding dan pintu-pintu terbuka. Apa maksudnya dinding ini? Dinding di sini adalah batasan-batasan yang Allah bolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan pernah kamu melampauinya. Jangan melampaui dinding ini. Selama Allah mubahkan, mubah, boleh, lakukan. Tapi ketika melampaui itu, apa yang terjadi? Masuk kepada yang haram. Maka di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kamu dekati.
Kalau ayat ini maksudnya adalah pintu-pintu yang bertirai tadi. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah ini tidak pakai pintu, tidak pakai kunci dan gembok, hanya ditutup dengan tirai. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang ingin berbuat maksiat atau terjerumus dalam dosa tidak perlu pakai effort yang berat, tidak perlu dengan susah payah. Dia hanya cukup mengibaskan tirai itu, dia akan nyemplung ke sana. Itulah gampangnya orang terjerumus ke dalam jalan yang tersesat, jalan yang menyimpang, ke dalam syahwat, ke dalam syubhat, ke dalam penyimpangan-penyimpangan ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sirat ini ujungnya adalah nanti di surga. Dan kita pernah membaca tentang orang-orang yang menyeberangi sirat yang ada di atas neraka jahanam di akhir zaman nanti, di akhirat. Allah membentangkan sirat yang setiap manusia pasti melewatinya. Pasti kita akan melewatinya. Wa imminkum illa wariduha. Setiap kalian wahai manusia pasti akan bertemu dengan sirat yang di atas neraka jahanam. Kita pasti melewatinya. Tidak akan ada yang luput. Mau manusia dari kalangan nabi, para syuhada dan yang lainnya pasti akan lewat. Dan mungkin ada orang bertanya, Nabi SAW pernah menyebutkan ada orang yang sekejap mata sampai di tujuan, ada yang secepat kilat, ada yang seperti seorang penunggang kuda, ada orang yang seperti berlari-lari cepat, ada yang lari-lari kecil, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan dan sampai berjatuhan. Apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah seberapa dia cepat merespon ajakan kepada Shiratal Mustaqim di kehidupan dunia. Ketika respon kita cepat menyambut seruan Shiratal Mustaqim di kehidupan dunia ini, ketika ajakan ibadah, ajakan sholat, ajakan beriman, ajakan untuk meninggalkan dosa dan maksiat, ajakan untuk taubat, kita cepat meresponnya, secepat itu kita merespon, secepat itu pula kita akan melesat di atas sirat di akhir zaman nanti. Selambat apa? Selambat itu pula yang kita akan rasakan. Wal'iyadzubillah. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, 2 poin dari 4 poin pembahasan tentang Shiratal Mustaqim. Yang pertama, pembahasan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Yang kedua, apa itu definisi Shiratal Mustaqim? Jalan yang lurus. Kemudian kita akan membahas 2 hal yang belum kita bahas, yaitu apa saja yang menghalangi manusia untuk bisa istiqamah di atas Shiratal Mustaqim. Dan kemudian kita akan mempelajari juga siapa figurnya, siapa contoh-contohnya, orang-orang yang sudah berada di atas Shiratal Mustaqim, yang sehingga dengan ini semuanya semakin jelas rambu-rambunya bagi kita. Dan ini semuanya menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan surat Al-Fatihah yang merupakan bukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Suatu surat yang kita mengulang-ulangnya sehari tidak kurang dari 17 kali, bahkan lebih dari itu. Namun tidak ada seorang pun yang merasa jenuh dan bosan membaca surat Al-Fatihah. Andai kata itu datangnya dari selain Allah, dari dulu kita pasti akan bosan dan jenuh. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin memberi kesempatan bertanya, tapi waktunya cuma sampai jam 1. Ada satu penanya mungkin? Ada 2 menit waktu. Silahkan, saya mau tanya. Silahkan. Hak, benar. Nah. Nah, Allah barik. Itulah diantara manfaat kenapa kita menuntut ilmu dan belajar. Karena dengan ilmu, bahwa kita harus menyadari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelengkapan bagi kita, kemampuan untuk bisa mengakses hidayah itu dengan mudah. Dengan apa? Mulai dari fitrah yang Allah tanamkan di dalam hati, dari akal yang Allah berikan kepada masing-masing kita,
Panca indera yang Allah berikan kemampuan untuk mengakses lebih daripada panca indera manusia, yaitu melihat, tapi bukan cuma sekedar untuk melihat, tapi bisa membedakan mana yang kita lihat itu baik dan buruk. Mendengar pun demikian, untuk bisa membedakan mana yang mendengar itu yang pantas didengarkan dan mana yang tidak pantas didengarkan. Ini semuanya adalah kelengkapan yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Ditambah lagi dengan hidayah Al-Quran, ditambah lagi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan sunnah yang dijaga oleh Allah. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak muda yang sekarang ini, mereka sebagian besarnya atau sebagian dari mereka banyak melupakan akan hal ini. Tidak ada cara lain kecuali dengan mengarahkan mereka untuk memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk kembali menggunakan akal yang telah Allah berikan kepada mereka, menghidupkan fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, memberikan kemampuan panca indera yang telah Allah sanggup berikan kepada kita. Para ulama Islam ini menjelaskan dengan banyak cara tentang hal ini, bahwa kita bisa membuktikan kepada mereka itu dengan mengetes dan menguji kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sederhananya adalah dalam hal itu, ketika kita bisa menunjukkan kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah Nabi SAW, dan semua prediksi ketidakbenaran terjawab. Misalnya ada orang asumsinya mungkin begini, asumsinya mungkin begitu, bisa jadi Al-Quran buatan Nabi Muhammad, misalnya begitu, ya. Oke, dari sudut pandang mana Anda mengatakan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad? Sederhananya, berapa banyak ayat Al-Quran menantang kepada orang-orang kafir Quraisy, silahkan buat yang seperti ini, begitu kan? Berapa banyak tantangan di dalam Al-Quran. Nah, menjawab tantangan ini bagi sesama manusia, mana lebih mahal, menjawab tantangan ini atau memobilisasi umat untuk membuat medan perang seperti Badar, Uhud, Khandaq dan yang lainnya yang lebih high cost, lebih besar biayanya? Kalau buat Abu Jahal dan teman-temannya lebih gampang menjawab ini. Kalau mereka bisa menjawab tantangan itu, gampang, sudah terbukti Nabi Muhammad berbohong. Nih, kami juga bisa buat kok. Jadi klaim ente nggak benar wahai Muhammad. Tapi ternyata tantangan itu mereka tidak bisa jawab. Sampai hari ini sudah 1400 tahun terbuka dan tidak pernah ditutup tantangan itu. Silahkan buat seperti Al-Quran. Tidak sanggup 10 surat, tidak sanggup 1 surat. Mana yang menjawab? Tidak ada yang sanggup. Ini apa yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang lainnya? Bahkan beliau buta huruf. Manusia biasa, lahir, hidup, dan mati. Kalau betul-betul itu kreasi buatan beliau, tidak ada seorang penemu apapun di kehidupan dunia, ilmuwan sehebat apapun, dia berani mengklaim temuannya adalah temuan the best, terhebat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai temuan dia. Mustahil. Tapi ini tantangan Quran, silahkan buat seperti ini, 1 surat saja, dan tantangan itu nggak terjawab. Belum lagi bukti-bukti lain yang luar biasa. Ya, kalau kita tunjukkan ini, saya alhamdulillah sering dialog dengan orang-orang ateis atau orang-orang Nasrani dan sebagainya. Saya tanyakan, coba Anda berpikir, siapa yang memberikan informasi ini kepada Nabi Muhammad SAW? Dia buta huruf, dia tidak punya teropong bintang untuk menganalisa. Ternyata beliau bisa mengungkapkan tentang adanya black hole, dia mengungkapkan tentang adanya knocking star, dia menyebutkan tentang teori Big Bang. Dan semuanya ada di Al-Quran. Dan ini logik sesuai nama yang disebutkan di Al-Quran. Nama itu yang disebutkan oleh ilmuwan-ilmuwan NASA. Bagaimana bisa sama? Apakah ilmuwan NASA yang baca Al-Quran? Atau Nabi Muhammad yang mengetahui hasil penelitian itu? Atau memang karena ini bertemunya antara sumber wahyu yang menurunkan Al-Quran dengan makhluk ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta? Ini sekedar contoh saja bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelengkapan kepada kita, yang dengan itu kita mengetahui kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW, yang mengandung konsekuensi apa? Semua berita yang disampaikan pasti benar, karena sudah terbukti ini benar. Ketika seseorang itu pembawa informasi sudah dipercaya akan kebenarannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan berita yang disampaikannya, dan kita hanya mau menerima jika secara empirik terbukti bagi kita. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang ateis memang mengatakan, saya tidak percaya kecuali saya bisa melihat. Itu adalah suatu pembodohan terhadap diri sendiri dan membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan akal. Mereka hanya menggunakan empirik yang dibuktikan secara sebab akibat.
Itu membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan akal. Jika mereka menggunakan semua metode hanya metode empirik saja untuk mengakui kebenaran suatu pembenaran, coba buktikan, tanyakan kepada mereka yang ateis ini, bagaimana Anda membuktikan benarnya ayah dan ibu Anda sebagai ayah Anda tanpa ada bukti, hanya klaim saja, berita saja, informasi. Tapi apa alasan dia untuk menolak bahwa ini si fulan ayahnya, si fulanah ibunya, si fulan kakeknya, si fulan neneknya? Ini menunjukkan bahwa informasi jika disampaikan dari sumber yang benar harus diterima. Demikian pula dia tidak secara empirik mengatakan bahwa bagaimana dia meyakini bahwa air itu berdasarkan dari 2 zat hidrogen dan 1 oksigen. Apakah dia melakukan penelitian secara sendiri? Tidak, dia dapat informasi dari orang sebelumnya. Dari mana dia tahu oksigen itu O2? Dari mana? Dan banyak lagi. Dia hanya percaya info dari orang sebelumnya. Dan ini memang dasar ilmu. Di antara dasar ilmu itu menerima kebenaran yang bisa diakses oleh akal, menerima kebenaran yang bisa diakses secara empirik, dan bisa menerima yang disampaikan dari sebuah berita yang memang valid pemberitaannya. Ini di antara sumber informasi dan berita yang harus diterima. Jika dasar ilmu pengetahuan ini dipahami oleh generasi muda terutama, oleh siapapun dia, maka dia dengan gampang mengerti kebenaran Islam dan menjelaskan kebenaran itu Islam itu kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya yang sangat mepet, jadi cuma 1 pertanyaan yang bisa dijawab. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan pembahasan ini masih berlanjut tentang surat Al-Fatihah. Kita akan melihat ikhwatal iman hebatnya Al-Quranul Karim, dan ini hanya setetes Al-Fatihah dari 114 surat, tapi Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Jika kita memahami secara global surat ini, maka kita akan memahami secara global apa yang Allah firmankan dari seluruh surat-surat di dalam Al-Quran. Dan ini hanya sebagian kecil, ya, karena di antara para ulama, di antara misalnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau sampai menjelaskan 1 ayat saja dari surat Al-Fatihah di dalam 3 atau 6 jilid kitab Madarijus Salikin fi Manazilil Ibad baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau hanya menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 6 jilid kitab. Itu menunjukkan betapa kikirnya kita terhadap ilmu, betapa jauhnya kita dari upaya untuk belajar, untuk kenal kedahsyatan dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Semoga Allah menghidupkan kita di atas Islam dan mewafatkan kita di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.